Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Saidin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu sebuah aplikasi yang bernama Input Data Mahasiswa, Input Data Siswa SMA. Di sini yang pertama saya gunakan label. Label ini nantinya untuk mengasih nama. Saya contohkan seperti ini. Data siswa. Nah, jadi akan dia muncul. Oke, saya hapus karena sudah ada. Lalu di sini ada NSN, nama siswa, jenis kelaminnya, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan kelas. Di situ sama, saya gunakan label. Lalu di sebelahnya ada text field. Nah, di sini nantinya untuk menginputkan data. Ini sama, nama siswa. Di jenis kelamin saya gunakan radio button sama yang perempuan juga. Terus di tempat lahir, tanggal lahir juga. Tanggal lahir ini saya gunakan JDate Closer. Lalu di alamat saya gunakan text area, dan di kelas saya gunakan combo box. Di sebelahnya terdapat menu-menu tombol, yaitu yang pertama ada tombol tambah, cari, simpan, edit, hapus, dan keluar. Semuanya saya gunakan tombol button. Dan yang terakhir terdapat tabel. Tabel ini yang nanti fungsinya untuk outputnya sebuah data atau keluarnya sebuah data. Nah, di situ saya gunakan menu tabel. Di dalam text file ini kita gunakan change variable name. Nah, di sini saya sudah tuliskan change variable name-nya text tenis. Lalu yang siswa, nama siswa ada txt siswa. Nah, di jenis kelamin ini kita gunakan RB karena di sini saya singkat RB, radio button. Lalu tempat lahir sama dengan NIS atau sama nama siswa. Di tanggal lahir saya change variable name-nya bernama kalender. Di alamat saya kasih nama alamat. Nih. Dan di kelas saya change variable name bernama CMD kelas. Lalu di tombol tambah ini change variable name-nya bernama BTN tambah, maksudnya button saya singkat, dan lain sebagainya. Jadi ini button cari, BTN simpan, BTN edit, BTN hapus, dan BTN keluar. Lanjut ke short pack-nya. Kita lihatkan codingannya. Di pertama ini kita ada set title yang gunanya nanti akan muncul di atas untuk set title-nya. Lalu set location ini, mari kita run. Nah, untuk set title ini tadi itu untuk ini form data siswa SMAN. Lalu yang di select location ini untuk ukuran aplikasinya yang nantinya bisa dibesarkan. Tapi saya tutup dulu. Lalu kita masuk ke package private void. Nah, di sini ada simpan siswa yang nantinya untuk codingan menyimpan. Terus kita insert into. Nah, ini DB siswa SMA. Di sini saya masuk ke database, ke MySQL. Oke, di sini saya sudah buat database-nya.
Nah, tadi di codingan saya itu yang bernama DB siswa SMA. Nah, di sini saya panggil DB siswa SMA. Yang dalamnya adalah, nah di sini struktur, di sini ada NIS, nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan kelas yang nantinya akan masuk di dalam database ini dan juga pada codingan tadi. Lanjut ke sini, ke koneksi db2.com. Nah, di sini apa sih maksudnya? Di sini itu maksudnya untuk menghubungkan ke database. Maksudnya tabel ini menghubungkan ke database. Di sini saya gunakan koneksi. Nah, di sini tadi URL MySQL localhost 3306. Nah, di sini kita menggunakan XAMPP untuk menyebutkannya. Bentar. Nah, di sini tadi sudah saya start karena jika tidak di-start di Apache dan MySQL ini, maka mereka tidak akan tersambung ke database-nya. Jadi harus di-start pada Apache dan MySQL-nya. Nah, di sini kok kenapa 3306? Nah, kita lihat pada XAMPP-nya. Nah, di sini MySQL-nya terdapat 3306. Lalu Java DB ini kita samakan di database-nya. Pada MySQL-nya Java DB. Oke. Jika itu tidak tersambung, jika itu tidak benar, maka tidak akan tersambung. Lanjut lagi ke codingan yang pertama tadi. Lalu kita panggilkan pakai tag tenis siswa. Terus di sini ada jenis kelamin. Lalu yang keempat ada tanggal lahir, alamat, dan kalender. Jika datanya ini tersimpan, maka akan muncul data berhasil disimpan. Lanjut ke menu edit. Di menu edit ini kita gunakan update DB siswa SMA. Nah, kenapa? Ya, nantinya akan tersambung sama dengan yang tadi, akan tersambung ke database yang nantinya akan bisa diedit lagi data-datanya. Di sini ada NIS, nama siswa, jenis kelamin, tempat LHR, TGL LHR, alamat, dan kelas. Nah, kita samakan dengan yang ada di database. Di sini ada NISN, NM siswa, NS kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan kelas. Oke. Dan jangan lupa kita koneksikan ke ini, ke koneksi DB2. Lanjut lagi, ini sama dengan yang codingan di atas. Lanjut ke private void siswa SMA. Ini untuk hapusnya, ini untuk hapus sederhana karena hanya akan kita masukkan NIS-nya kurang N. Nah, kita masukkan NISN-nya, nanti jika kita sudah inputkan NISN-nya, maka tinggal kita hapus menggunakan tetap kita menggunakan koneksi untuk menghapusnya nanti agar datanya dapat terhapus di MySQL-nya. Lanjut ke tampilkan data. Nah, di sini hati-hati karena di cell form ini jika tidak benar menginputkan pada MySQL-nya di sini, maka nanti tidak akan tersambung. Jadi kita menginputkan yang di database-nya, lalu ini primary key-nya di NISN.
Nah, lanjut ke ini txt-nya. Nah, txt tadi, nah di dalam text file tadi kan terdapat txt nis, lalu yang di sini tadi txt siswa dan lain sebagainya. Itu kita panggil txt nis siswa yang ini jenis kelaminnya tadi ada yang ini laki-laki dan ini perempuan, lalu di tanggal lahir, kalender, alamat, dan kelasnya. Lanjut ke refresh siswa. Menu refresh ini nanti kita masuk ke koneksi dulu, koneksi agar bisa tersambung ke database, langsung sama ke home-nya. Sama kita inputkan juga string yang di dalam ini, di dalam database pada MySQL-nya ada NISN, nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan kelas. Oke. Dan yang terakhir clear data. Clear data ini hanya untuk menghapus nanti datanya. Oke, sekarang kita masuk ke menu tombol-tombolnya. Tadi kan pada menu untuk penginputan datanya, sekarang ke menu tombolnya. Pada codingan menu tombol, yang pertama ada button tambah. Nah, button tambah ini kita pakai clear data tadi. Bentar, kita ambil. Nah, yang nantinya akan untuk menambahkan data jika sudah data tersimpan. Lanjut ke yang simpan. Ke yang simpan ini kita gunakan jika tidak ada nama maka nis kosong, maka harus diinputkan nama. Lalu nama siswa tidak boleh kosong juga, sama jenis kelamin tidak boleh kosong. Ini untuk menampilkan jika kita tidak menginputkan data. Nanti kita akan lihat pada run-nya. Lanjut. Nah, di sini kita gunakan refresh sama simpan data untuk pemanggilan simpannya. Lanjut pada menu btn cari. Nah, di sini ada btn cari. Di btn cari ini yang digunakan adalah tampilan data untuk mencari sebuah data yang pernah diinputkan. Kita cari, misalkan kita mau mencari sebuah data. Nah, nanti tinggal kita panggil NISN-nya, maka nanti akan tertampil datanya. Oke, mana tadi? Nah, cari data. Nah, tinggal kita silakan masukkan NIS. Nah, nanti kan terlihat datanya. Lalu btn hapus. Di button hapus ini kita harus menginputkan NIS-nya agar kita dapat melihat datanya. Lalu jika kita yakin mau menghapus, maka kita mengkonfirmasinya yes or no. Nah, lalu jika kita sudah menghapus, lalu kita akan ke sini, data berhasil terhapus. Lalu pada button edit. Nah, di button edit ini kita harus mengedit, mana kita lihat codingannya. Nah, di sini update database
siswa SMA. Nah, di sini nanti kan akan ada data-datanya dari NISN, nama siswa, jenis kelamin, dan lain-lain. Jadi kita akan bisa mengedit datanya. Jika sudah teredit, mana? VTN edit. Nah, maka kita tinggal merefreshnya. Nah, maka kita akan merefresh dan tampillah data baru. Nah, di sini ada NISN, nama, dan lain-lain. Oke, hop. Nah, nanti akan memunculkan menu baru. Lalu ke BTN keluar. BTN keluar ini hanya untuk keluar jika kita masukkan. Jika kita menekan tombol keluar, maka akan muncul yakin karena Anda keluar. Jika Anda yakin, tinggal konfirmasi. Oke. Coba kita run programnya. Nah, di sini untuk yang pertama tadi kan ada NISN. Kita coba masukkan NISN. Itu udah 34 coba. Lalu nama Ihsan. Terus ada jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, jalur, tanggalnya. Oh, maaf, salah. Misal 2002 tanggal 24. Oke. Nah, lalu kita masukkan alamat, misalkan Yani. Oke. Di sini ada kelas 3 IPA. Kita simpan datanya. Data berhasil disimpan. Nah, dia akan muncul ke tabelnya. Di sini ada 134 Ihsan laki-laki. Nah, kita periksa pada database apakah akan keluar. Nah, di sini sudah tertera Ihsan laki-laki jalur. Nah, datanya maka berhasil disimpan pada database. Lanjut ke coba kita cari. Masukkan, oh maaf, bukan yang ini. Nah, yang ini. Misalkan kita cari data. Ada 1 2 3 4. Kita cari. Oke, klik oke. Data ditemukan. Oke. Misalkan kita mau ubah nama ini, kurang ditambahan jadi Sahidin. Oh, ternyata salah tanggalnya. Kita ubah tanggal 29 mungkin. Coba kita simpan. Data berhasil diedit. Oke, akan berubah. Nah, di sini berubah Ihsan, terus tanggal lahirnya tanggal 29. Nah, oke kan? Bisa. Jadi kita tambahkan lagi. Jika kita tambahkan lagi, dia klik. Nah, maka data yang tadi akan hilang. Jadi kita inputkan data baru seperti satu udah. Kita namakan Neng mungkin, terus tempatnya ini perempuan. Yang inilah tempat lahirnya Pelaju. Nah, mungkin itu sama saja. Alamat Yani. Nah, coba kelas 1 IPA. Oke, coba tambahkan. Oh, maaf, tadi ini sama dengan yang di normal lah, jadi tidak bisa. Jadi kita makan 34.
5. Oke. Terlalu banyak. 13 mungkin. Oke, kita simpan. Nah, data berhasil disimpan lagi. Ini kebanyakan data, maka saya akan menghapus datanya. Coba kita hapus. Yang 13 yang tadi kita inputkan, 13 kita hapus. Silahkan. Nah, yang ini kan silahkan masukkan NIS. NISN. Oke, kita oke dulu. Apakah yakin mau dihapus? Kita konfirmasi. Nah, data berhasil dihapus. Sama di database, maaf saya tadi lupa melihatkan, jadi tidak tertera karena sudah terhapus di sini. Lanjut lagi. Jika sudah selesai, tinggal keluar. Oke, apakah yakin Anda keluar? Yakin, keluar. Nah, codingan pun selesai. Di sini saya juga membuat sebuah aplikasi untuk login utama. Di sini ada utamanya, form utama, lalu kalkulator, lalu berat badan, suhu. Coba saya jalankan. Oh ya, yang di data utama ini kita tambahkan data baru kita tadi, yang aplikasi baru kita, penginputan data mahasiswa. Caranya, di file ini kita klik kanan, tambahkan item menu. Nah, di sini kita ubah namanya form siswa SMA SMA. Oke. Terus bagaimana cara memanggilnya? Nah, cara manggilnya, kita change variable name dulu. Namanya kita kasih nama siswa SMA. Oke. Lalu kita gunakan action perform. Nah, di sini kita panggil yang di siswa ini, form siswa SMA, kita panggil ke form utama. Caranya, new terus nama di form siswa ini apa? Nah, di situ namanya form underscore siswa SMA titik, tapi jangan lupa kurung. Oke, nah bisa kan? Hapus. Lalu tambahkan show. Oke, dalam kurung, dan bisa dipanggil. Kita coba programnya. Nah, oke. Nah, tadi ini form siswa yang barusan kita inputkan pada menu utama. Coba kita exit dulu. Exit. Apakah ada bikin keluar? Oke, exit keluar. Nah, saya akan jelaskan dari pertama, dari tabel loginnya. Tabel login. Nah, ini codingan try statement dan lain-lain. Kita harus menginputkan sebuah database lagi. Di sini database saya bernama TB login. Nah, itu di mana, Kak? Nah, di sini terdapat pada WAP myadmin. Di sini ada data TB login. Kebetulan saya sudah inputkan namanya admin, satunya Ihsan. Di sini cara menambahkan tinggal menu ketambah. Misalkan kita kasih nama Normala.
Oke, passwordnya itu 2345. Oke, tinggal kita kirim. Udah. Lalu nanti akan muncul di depan. Nah, normal lah. Oke, kita jalankan semua dari DP login run. Nah, coba masukkan yang tadi normal lah. Namanya 1 2 3, passwordnya 5. Passwordnya 1 2 3 4 5. Oke, coba. Nah, dia masuk ke form utama. Form utama ini terdapat menu-menu. Yang pertama ada form mahasiswa. Di sini form mahasiswa saya sudah pernah buat dahulu. Lalu terdapat pada kalkulator. Ini kita cobakan. Nilai pertama coba 12. Nilai kedua kita tekan 1 saja. Hasil 13, 11, 12 dan 12. Oke, kita hapus, kita keluar. Saya yakin keluar. Lalu terdapat berat badan. Coba berat badan saya 172. Oke, kita proses. Maka ini maksudnya tadi tinggi badan 172 dan berat badan saya 64. Oke, kita keluar. Lalu ke suhu. Nah, suhu misal di sini suhu dari Celsius ke Fahrenheit, Kelvin dan Reaumur. Coba saya tentukan 30 Celsius berapa Fahrenheit. Nah, 86 Fahrenheit ke Kelvin jadi 24 Kelvin dan Reaumur juga 300. Coba saya hapus. Oke, dan saya keluar. Yakin Anda keluar? Yakin. Dan di form baru kita tadi, di form siswa SMA N negeri, di sini saya sudah jelaskan tadi. Lalu untuk codingan yang di kalkulator, saya ini codingan, saya akan lihatkan saja dari awal. Lalu pada berat badan ini, lalu pada suhu. Oke. Lalu jika kita jalankan semua, bagaimana? Run dari TB login. Nama Ihsan. Coba passwordnya 1 2 3 4. Oke, masuk. Nah, tadi terdapat menu-menu sudah saya jelaskan dan menu keluar. Menu keluar tinggal apakah yakin Anda keluar? Ya, konfirmasi. Maka akan keluar. Sukses, selesai dari saya.